Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bertemu pada kesempatan ini untuk belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk hari demi hari yang Tuhan nyatakan kepada kita pemeliharaannya yang tidak pernah berkesudahan. Dan untuk sore ini kita akan belajar kembali apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kita melalui bebas hati kita. Namun terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan waktu bagi kami pada saat ini. Lebih-lebih ya Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu, sehingga melalui apa yang kami pelajari, apa yang kami rindukan, kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan itu di dalam hidup kami. Berkati kami saat ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami fahami dapat kami lakukan dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang belajar, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan kembali meneruskan mempelajari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana ia harus bersikap sebagai seorang pelayan Tuhan dalam menghadapi banyak tantangan. Dan pada hari ini kita kembali melihat bagaimana Rasul Paulus terus memberikan dorongan semangat bagi Timotius sehingga pelayanannya senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ya. Saya baca kepada kita. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Yang menjadi tema di dalam pelajaran kita pada sore hari ini yaitu menghidupi panggilan Allah. Ya, tentu ini sebenarnya tidak hanya bicara secara khusus, walaupun dalam konteks ini adalah bicara khusus untuk Timotius, tetapi juga berkenaan dengan kehidupan kita sebagai umat Allah. Bagaimana kita menghidupi panggilan Allah kepada kita di tengah-tengah dunia yang berbagai macam hal yang boleh kita hadapi. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak hiruk pikuknya, yang penuh dengan banyak tantangan dan cobaan. Dan kalau kita perhatikan pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, di mana di dalam ayat 11 tadi dikatakan,
tetapi engkau hai manusia Allah. Ya. Apa maksud daripada kalimat ini, engkau hai manusia Allah? Ya, secara umum Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bicara hai manusia Allah, ini adalah bicara kepada setiap orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah dipanggil, yang telah menaruh iman percayanya kepada Kristus. Karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini kalau kita melihat secara umum. Tetapi karena ini bicara secara spesifik bagi seorang Timotius, ya, atau lebih tepatnya bagi seorang pelayan Tuhan, maka hai manusia Allah yang dimaksudkan di sini sebenarnya apa? Ya, manusia Allah itu adalah sebuah gelar, ya, atau sebuah panggilan bagi para nabi dan orang lain yang dalam masa perjanjian lama mereka bertugas untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Tuhan. Sekali lagi bahwa ini adalah sebuah gelar, sebuah panggilan, ya, secara simbolis diberikan kepada mereka para nabi dan mereka-mereka yang dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Ya, termasuk Timotius di sini karena dia adalah seorang gembala, ya, seorang pemimpin rohani, seorang yang telah diberikan jabatan khusus untuk melayani. Ya, jadi di dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dia telah dinubuatkan untuk mendapatkan panggilan khusus untuk melayani Tuhan. Ya, jadi konteks di sini hai manusia Allah ini sekali lagi ini ditujukan kepada mereka yang telah diberikan panggilan untuk melayani Tuhan. Dan kalau umum tadi itu adalah berbicara kepada semua umat percaya, di mana kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu apa tujuan Paulus kepada Timotius di sini? Sehingga dia berkata, hai manusia Allah, engkau hai manusia Allah. Sekali lagi ini adalah untuk menunjukkan perbedaan, ya, kelakuan Timotius dengan para pengajar-pengajar sesat. Ya. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa para pengajar-pengajar sesat di dalam tugas pelayanan mereka tidak dengan murni untuk memberitakan Injil, tetapi diliputi dengan apa? Dengan motivasi-motivasi yang lain. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin menekankan kepada Timotius sebuah perbedaan, ya. Nah, supaya Timotius sadar pentingnya pelayanannya sebagai duta Allah di dunia ini. Ya, sekali lagi di sini adalah untuk memberikan sebuah kesadaran bagaimana seorang yang dipanggil itu dia adalah sebagai duta Allah. Ya. Manusia Allah ini bicara tentang dia seorang yang diberikan jabatan khusus sebagai duta, perwakilan daripada Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Maka sebagai duta Allah dia mewakili identitas daripada sifat-sifat Allah. Sehingga kalau demikian ia juga harus bersikap seperti seorang pelayan Tuhan yang baik. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, di sini Paulus mengingatkan Timotius, ya, bahwa sumber kekuatannya dan juga hikmat yang dia miliki di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan itu Allah sendiri. Ya. Seumpama Bapak Ibu dan Saudara seorang duta besar yang dikirim ke sebuah negara, maka ia mewakili negaranya. Segala perintah dari negara ia menjadi wakil
untuk menyampaikan kepada negara di mana ia ditempatkan. Ia tidak bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi sebuah perintah sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh negara. Demikian juga di dalam hal ini, bahwa Timotius sebagai duta Allah, hamba Tuhan sebagai duta Allah, maka yang menjadi sumber kekuatan mereka, sumber hikmat yang dia miliki, yaitu berasal dari Allah. Jadi otoritas-otoritas yang ada pada dirinya, yang ia dapatkan, ini bukan berdasarkan kemauannya, keinginannya, tetapi sekali lagi selalu bersumber daripada Allah. Itulah sebabnya di dalam menyadari akan statusnya seperti itu, maka tanggung jawab besar yang diberikan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang ini adalah membimbing dan mengarahkan umat Allah. Sekali lagi, membimbing dan mengarahkan umat Allah. Mereka-mereka yang tidak memahami, sulit mengerti, atau di dalam pola hidup mereka tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka mereka dibimbing. Lalu mereka harus diarahkan sebagai umat Allah, yaitu hidup, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah tujuan Paulus kepada Timotius. Sehingga ketika dia memiliki tujuan itu, Bapak Ibu dan Saudara, maka harapan daripada Paulus kepada Timotius apa? Pertama, mendorong Timotius untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Ketika ia menyadari siapakah dia di hadapan Tuhan, statusnya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang duta daripada Allah, maka ia harus apa? Hidup seperti apa yang Tuhan mau, sehingga ia tidak bisa dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah sebabnya Paulus senantiasa memberikan dorongan kepada Timotius agar ia menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan ia jatuh dalam dosa. Sekali lagi, ketika kita belajar di sini, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam menghadapi tantangan itu, maka Timotius menurut penafsiran, ia menjadi orang yang putus asa. Ia menjadi orang yang dalam tanda petik kecewa. Maka dalam hal ini diberikan dorongan semangat, diberikan sebuah apa? Motivasi-motivasi. Sehingga ia tetap pada jalur menanggapi dan menghidupi panggilan Tuhan itu dalam hidupnya. Seperti apa Bapak Ibu dan Saudara? Yaitu gaya hidup yang berubah, di mana semakin hari semakin mirip seperti Kristus. Tidak sama dengan para pengajar-pengajar sesat yang tidak hidup seperti Kristus. Kalau kita melihat kehidupan Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Tapi di minggu yang lalu kita belajar bahwa orang-orang seperti ini justru mereka tidak hidup seperti itu. Motivasi mereka yaitu untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan, gaya hidup sebagai seorang pengikut Kristus, pelayan Tuhan, maka ia harus apa? Menjadi sama seperti Kristus.
Dan kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka perlu ada tindakan yang perlu kita lakukan. Ya. Dalam hal ini apa? Kita perlu menanggalkan dan mematikan atau menjauhi yang lama. Maksudnya yang lama, yaitu kehidupan yang lama. Perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dan sekarang apa? Kita harus mengenakan kehidupan manusia yang baru. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 4, 17 sampai ayat 32, ini ayatnya panjang. Ini bicara dengan sebuah tema manusia baru. Ya. Jadi ada satu perubahan, ada satu perbedaan dalam kehidupannya. Kalau kehidupan yang lama adalah kehidupan yang menyebabkan terus di dalam dosa, tapi sekarang kehidupan yang baru yaitu kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Ya. Nah, inilah yang diharapkan di sini. Ya. Bagaimana ia bisa menunjukkan sebuah perbedaan-perbedaan penting di dalam hidupnya. Dan contoh-contoh hal yang perlu ditegaskan atau ditegakkan oleh Timotius dalam hal ini apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Di mana di sini ada 6 sifat yang perlu dilakukan oleh Timotius. Ya. Ayat 11 tadi dikatakan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Yang pertama di sini adalah kejarlah keadilan. Ya. Di dalam bahasa Yunani kata ini yaitu dikaiosune. Ya. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, keadilan itu adalah merujuk pada kehidupan kudus, yaitu kelakuan yang baik, kelakuan yang berkenan kepada Allah, adil. Tentu kalau kita perhatikan di sini, mungkinkah kita bisa hidup seperti itu? Ya. Bisakah kita menunjukkan kehidupan dalam keadilan, sedangkan kita sendiri mungkin merasa bahwa kita ini hidup di dalam dosa? Ya. Di tengah-tengah dunia ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, sehingga untuk bisa mewujudkan sifat adil itu adalah sesuatu hal yang susah. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Paulus kembali mengingatkan bagian ini. Yang pertama-tama Paulus coba lihat ini, bahwa kita yang berdosa ini, tapi di dalam pandangan Tuhan, kita ini sudah dianggap orang benar. Ya. Paulus melihat dua sisi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu kita menjadi benar di hadapan Allah. Kapan itu? Yaitu pada saat kita percaya kepada Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 9, Filipi pasal 3 ayat 9, jadi katakan di sini, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, dari kalimat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita hari ini, bahwa kita ini sudah dianggap benar di hadapan Allah. Kita dianggap benar oleh karena apa? Berdasarkan kepercayaan, bukan karena berdasarkan perbuatan-perbuatan yang kalau di dalam konteks ini adalah mentaati hukum Taurat. Ya. Nah, ini menjadi dasar Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga apa? Kita bisa berlaku adil itu karena kita sendiri telah
menikmati dan merasakan keadilan Allah. Nah, sisi yang kedua yang Paulus ingin tekankan di sini bicara keadilan itu adalah apa? Yaitu ketaatan secara praktis orang percaya sebagai bukti bahwa dia adalah manusia baru. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Percaya kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi yang bisa diamati orang, yang bisa dilihat orang, yang kita bisa wujudkan sebagai bukti bahwa kita ini telah dibenarkan oleh Allah apa? Yaitu ketaatan secara praktis. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus menyadari bahwa aku ada hari ini. Sebagaimana saya ada. Tapi di sisi yang lain dia berkata bahwa aku ini telah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, aku bekerja lebih keras. Dalam maksud di sini adalah ia pergi untuk memberitakan Injil, ia melayani dengan baik, ia bisa membutuhkannya, melakukan tindakan pengorbanan sebagai apa? Bukti bahwa ia telah dibenarkan oleh Allah. Inilah yang bisa ia tunjukkan kepada orang. Itulah yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Nah, itu ketaatan yang sifatnya praktis ini Bapak Ibu. Jadi orang percaya memang kita telah dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Ya. Tetapi bagaimana orang lain bisa melihat itu? Ya, kita wujudkan di dalam kehidupan yang praktis, yaitu ketaatan kepada firman Allah. Jadi selanjutnya selain keadilan yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu untuk kejar keadilan supaya ia bisa bersikap adil di dalam segala hal. Maka dilanjutkan dengan apa? Ibadah. Kata ibadah di sini Bapak Ibu dan Saudara memang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu ada ibadah. Tapi ada juga beberapa terjemahan yang menggunakan istilah kesalehan, yaitu dari kata eusebia. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kata eusebia ini adalah gaya hidup yang diserahkan kepada Allah. Sehingga apa? Mengubahkan seseorang. Orang percaya menaruh iman kepada Tuhan. Ia dibenarkan. Dan tindakan selanjutnya adalah bagaimana ia menyerahkan hidupnya supaya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga bisa terwujud nanti di dalam tindakan-tindakan praktis. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, perubahan hidup itu adalah apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam pimpinan, bimbingan, tuntunan Tuhan. Ya. Karena kita tidak bisa mengubah kehidupan kita dengan kekuatan kita. Karena naluri dosa itu masih ada dalam diri kita.
keinginan-keinginan daging itu masih mencengkram kehidupan kita. Ya. Maka untuk bisa melakukan tindakan perubahan, maka kita perlu menyerahkan kehidupan kita di dalam tuntunan, pimpinan, dan kuasa daripada Tuhan. Maka itulah sebabnya di dalam terjemahan dikatakan di sini, kejarlah keadilan, ibadah itu apa? Kesalehan itu. Ya. Iman itu harus menghasilkan kesalehan dalam hidup kita. Ya. Jadi iman kita tidak hanya bicara sesuatu. Aku percaya, tetapi dalam realita hidup sehari-hari kita jauh dari sikap hidup saleh itu. Jadi ini harus menjadi sesuatu hal yang komplit. Ya. Percaya, tapi diwujudkan di dalam kehidupan yang benar. Oleh karena itu, orang percaya perlu terus membuka diri kepada Tuhan dengan hati yang siap untuk dibentuk. Jadi hari demi hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita benar-benar mempersembahkan dan meletakkan kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Untuk diproses oleh Tuhan. Untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk diubahkan oleh Tuhan. Hal ini disebabkan karena kita sadar bahwa diri kita ini bukan milik kita. Tapi sesungguhnya diri kita itu adalah milik daripada Allah. Kepunyaan daripada Allah. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika ia telah mengalami perubahan dalam hidupnya, maka di dalam Korintus pasal 5, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi dikatakan di sini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, orang yang sudah percaya bukan lagi berpusat kepada dirinya, tetapi hidup berpusat kepada Allah. Dan berpusat kepada Allah dinyatakan di dalam tindakan hari lepas hari, di dalam kesalehan hidup. Selanjutnya apa yang diharapkan kepada Timotius dalam tugasnya sebagai pelayan Tuhan, duta daripada Allah, yaitu kesetiaan. Kata ini memiliki kemiripan, kesamaan, yaitu dalam bahasa Yunani yaitu pistis, yaitu tentang iman. Kesetiaan itu bicara tentang iman. Lalu kenapa Paulus menekankan kesetiaan itu kepada Timotius? Di dalam menghadapi tantangan yang berat tadi, bisa saja, ya, seperti tadi saya katakan, atau minggu lalu saya sampaikan, bahwa Timotius itu kemudian meragukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena berbagai macam tekanan, hambatan, penolakan yang dia alami, bisa saja Pak, ia meragukan panggilan Allah itu dalam hidupnya. Dan ketika ia meragukan panggilan Allah itu, bisa saja ia meninggalkan tugas pelayanannya. Nah, itulah sebabnya di dalam bagian ini Paulus ingatkan, ya perlu kesetiaan. Tujuannya supaya Timotius tidak meragukan kebenaran yang telah ia terima.
ini perlu diingatkan. Ya. Dia perlu makin giat untuk hidup oleh iman, yaitu makin menaruh pengharapannya pada Kristus dalam segala hal. Kemudian ia harus percaya pada janji-janji Allah, lebih-lebih di dalam memberitakan firman itu dengan penuh keberanian. Jadi yang diharapkan Paulus kepada Timotius di dalam kesetiaan itu, di dalam imannya kepada Tuhan itu, maka itu adalah sesuatu hal yang ia wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iman yang dimaksudkan di sini adalah bukan di awal ketika ia percaya, tetapi iman itu harus terus nyata, harus terus berkelanjutan ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Karena apa? Kita ini susah untuk bisa menunjukkan kesetiaan itu. Ya. Itulah sebabnya pujian Tuhan kepada umat Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu, bahkan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yang dia puji itu adalah orang yang setia sampai akhir. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa memang susah untuk hidup setia. Kesetiaan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada. Namun di dalam bagian ini, ya, Paulus tekankan kesetiaan itu adalah sama seperti ketika ia mulai percaya kepada Kristus sampai pada ya, Tuhan memanggil hidupnya. Nanti kita bisa perhatikan di sini. Sampai Tuhan menyatakan ya, kemuliaannya. Jadi kita tidak hanya setia pada saat-saat awal mula kita percaya, tetapi kita terus menunjukkan kesetiaan itu sampai seterusnya, sampai Tuhan memanggil kita. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita membuktikan hidup setia itu kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu dinyatakan dalam ya realita-realita yang kita perbuat dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya apa? Mengejar yang namanya kasih. Paulus senantiasa menggunakan kata agape di dalam penerapan kasih. Hal ini dia ingat tentang bagaimana kasih Allah itu diberikan kepada kita, yaitu kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang penuh dengan ketulusan. Kasih yang senantiasa bisa diwujudkan bukan hanya di dalam perasaan, bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam realita kehidupan. Maka di dalam bagian ini kejarlah kasih. Ya, yang dimaksudkan di sini bagaimana seorang Timotius harus menunjukkan kasih itu dalam kehidupannya. Sekali lagi, Timotius menghadapi banyak tantangan. Ya, dari pengajar-pengajar sesat, tantangan-tantangan dari dalam jemaat. Dan itulah dibutuhkan yang namanya apa? Bagaimana seorang pelayan Tuhan, seorang anak-anak Tuhan, sekalipun ya, banyak orang yang membenci, tetapi kita mau hidup di dalam kasih itu. Ya, kasih yang penuh dengan pengampunan. Ya, Timotius perlu bertekad untuk lebih banyak menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan mencari yang terbaik dari dan dalam diri mereka yang dikasihi. Jadi di dalam kasih ini kita tidak hanya melihat banyak ya, kehidupannya yang tidak berkenan,
Ya, banyak perbuatan-perbuatan yang mencela dan lain sebagainya. Ya. Nah, disinilah teladan yang diberikan oleh Kristus yang mau tidak mau Paulus telah buktikan itu dalam hidupnya, dan sekarang ia ingin teruskan itu kepada Timotius supaya ia juga bisa mengasihi orang-orang yang memang dikatakan di sini adalah memusuhi dia, tidak menerima pelayanannya dan lain sebagainya. Jadi ia harus bisa menunjukkan kasih itu. Ya, kasih agape ini adalah paling murni kalau ditunjukkan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5, ya, ayat 43 sampai dengan ayat ke-48, saya baca kepada kita. Ya. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, Yesus memberikan contoh, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di dalam kasih. Ia mau menerima orang-orang yang penuh dosa, dan ia mau mengampuni mereka yang penuh dengan dosa. Ya, kita diampuni oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan seharusnya kita juga bisa menunjukkan hidup di dalam kasih itu juga. Nah, inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada seorang Timotius dalam tugas penggembalaannya. Harus hidup di dalam kasih. Ya. Ia tidak boleh membenci orang-orang yang memusuhi dia dan lain sebagainya. Tetapi ia harus bisa menerima mereka di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala sikap yang mereka lakukan. Ya. Milikilah sikap kasih itu. Selanjutnya apa? Kesabaran. Ya. Atau ketabahan. Dalam bahasa Yunani adalah hipomone. Dalam kaitan ayat-ayat ini adalah bagaimana seorang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus memiliki sikap sabar dalam menghadapi pencobaan, menghadapi siksaan, menghadapi penganiayaan. Fokus Paulus kepada Timotius yaitu bagaimana ia bersikap terhadap tekanan-tekanan yang dihadapinya. Jadi ini ditekankan supaya ia bisa, di samping ia mengasihi, ia juga harus menunjukkan sikap kesabaran itu. Ya. Dorongan untuk tabah sangat penting dimengerti oleh semua pelayan Tuhan. Ya. Bahwa kita harus belajar tabah walaupun menderita dan tidak selalu senang. Penderitaan adalah biasa bagi orang percaya. Kenapa biasa Bapak Ibu dan Saudara?
Karena Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita bahwa kalau kita mengikut Dia, maka kita harus siap untuk menderita. Jadi itu adalah sesuatu hal yang biasa yang dihadapi oleh orang percaya. Ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, ketika ada penganiayaan, maka jangan ia melihat itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi itu harus biasa. Sehingga ketika ia melihat itu adalah hal-hal yang biasa, maka ia akan bisa menghadapinya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi ketika kita bersikap itu sesuatu yang luar biasa, maka akan membawa kepada kita sebuah tekanan-tekanan dalam hidup ini. Maka di dalam bagian ini mari kita melihat perspektif yang berbeda. Ada sesuatu yang biasa. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, di mana Paulus ingatkan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, bukan yang luar biasa. Nah, tentu dalam hal ini apa yang perlu kita pelajari di situ? Di sini adalah apa? Bahwa kita harus memiliki sebuah perspektif bahwa Allah sedang mengikis hidup kita melalui pencobaan, memproses kehidupan kita. Mungkin pernah saya sampaikan sebuah perumpamaan yang pernah saya dengar, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu seorang yang sedang membuat keramik, di mana ia memoles keramik itu sampai halus. Lalu ketika orang bertanya kepada penjunan ini bagaimana ia mengikis dan ia melihat bahwa keramik ini adalah halus, maka ia memberikan tanda apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah halus, maka wajah saya di dalam keramik yang saya bentuk ini akan kelihatan. Sepanjang wajah saya masih belum kelihatan dengan baik dalam keramik ini atau di dalam bagian luar keramik ini, sepanjang wajah saya masih belum kelihatan, maka itu masih belum sempurna prosesnya. Tapi ketika wajah saya kelihatan dengan jelas, maka itu sudah mengkilat, maka ini prosesnya berhenti. Artinya apa? Sampai kelihatan wajah yang memproses itu, barulah dikatakan prosesnya selesai. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tuhan mengikis kehidupan kita lewat berbagai macam pencobaan. Sampai akhirnya apa? Wajah Tuhan, pribadi Allah, sifat-sifat Allah itu nyata dalam hidup kita. Maka sepanjang sifat Allah itu masih belum nyata, belum kelihatan dalam hidup kita, maka kita terus akan mengalami proses itu. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan proses itu sampai kepada apa? Sampai akhir hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa sampai akhir hidup kita? Ya memang ketika kita ada di dalam dunia ini, pengaruh-pengaruh daripada yang jahat itu pasti mengintimidasi kehidupan kita. Dan di dalam segala kelemahan kita, kita mudah untuk tergoda dengan hal itu. Maka itulah sebabnya di dalam proses Tuhan membentuk kehidupan kita, terus berkelanjutan sampai Tuhan memanggil kita. Sepanjang hidup kita terus diproses. Itulah sebabnya perlu yang namanya kesabaran, ketabahan. Jadi ketabahan, kesabaran itu harus terus nyata sampai akhir hidup kita. Mudah? Tentu tidak. Kita tidak mudah sabar. Tapi mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita meneladani daripada Kristus, di mana ia banyak menderita ketidakadilan dalam hidupnya, tetapi ia sabar menghadapinya. Nah, di satu sisi, ia juga menyerahkan kepada Tuhan, sebagai
hakim yang adil. Ya. Ia sabar, dan kalau ada banyak hal yang ia tidak bisa jalani secara manusia, maka ia harus menyerahkan itu di dalam kendali daripada Tuhan, karena ia percaya Tuhan sebagai hakim yang adil akan menolong dia. Ya. Selanjutnya apa? Dikatakan di sini, kejarlah kelemah lembutan. Ya. Kelembutan. Ya. Praupateia. Ya. Itu sebuah sifat yang tidak cepat marah, tidak cepat respon terhadap apa yang terjadi. Ya. Maka dalam hal ini kita perlu memiliki sikap pengendalian diri. Kita susah untuk bisa tidak merespon Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Tapi di dalam hal ini dianjurkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kelembutan. Ya. Tidak cepat marah. Ya. Tidak cepat bersikap galak. Tidak cepat bersikap kasar kepada orang lain. Ya. Di dalam pembelajaran kita sebelumnya, di dalam pasal 5, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 2, ya, kalau ada yang salah, maka itu harus apa? Ditegur. Tapi cara menegurnya seperti apa? Makanya itu kembali diingatkan kepada kita. Ketika Timotius menghadapi orang yang tua, maka ia harus menegur sebagai bapa. Ya, dengan penuh rasa hormat. Salah tetap ditegur, tetapi apa? Dengan penuh rasa hormat. Demikian dengan perempuan tua. Ya, ia harus menegur sebagai seorang ibu dengan penuh kasih. Dan juga kepada saudara-saudara perempuan atau yang lain, itu dengan penuh kemurnian. Ya. Jadi di dalam hal ini perlu namanya kelembutan itu, ya. Penguasaan diri. Ya. Maka dalam hal ini ia harus memiliki sikap baik hati kepada setiap orang, bersikap rendah hati dan lemah lembut meskipun ya harus menghadapi yang namanya penderitaan. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, memang sekali lagi sebagai seorang manusia, tapi ini dikatakan tadi, hai manusia Allah, hai manusia kepunyaan Allah, hai manusia milik Allah. Ya. Kita adalah orang percaya, milik Allah, di mana hidup kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia, tapi kita harus hidup sama seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Selanjutnya, setelah Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius hal-hal yang akan dia lakukan, maka di dalam tugas tanggung jawab itu, ia tidak boleh menjadi lemah, dan ia juga tidak boleh menjadi orang yang terombang-ambing. Itulah sebabnya di dalam ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kata bertanding di sini yaitu kata agonizomai. Ya. Ini adalah sebuah perjuangan dalam sebuah pertandingan. Ya. Jadi kalau orang bertanding, Bapak Ibu dan Saudara, entah perlombaan apapun itu, maka apa yang ada dalam pemikirannya itu kemenangan. Maka seorang yang bertanding, ia tidak pernah berkata, aku mengalah. Enggak. Dia ingin menang. Dan kalau untuk mencari pemenang, maka ia harus berjuang. Musuh ada, berbagai macam cara musuh untuk bisa mengalahkan. Maka ia harus bisa menghadapi itu. Ya. Jadi orang percaya juga didorong di dalam hal ini.
Mari kita bertanding dengan pertandingan iman yang baik. Berjuang. Istilah-istilah yang digunakan kata bertanding ini juga adalah bicara tentang apa? Bagaimana seorang tentara bertempur dengan senjata. Atau seorang yang selalu melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas dalam hidup sehari-hari. Tapi ia harus berjuang dengan semaksimal mungkin. Jadi Paulus mau menegaskan kepada Timotius bahwa sebagai pelayan Tuhan, maka pelayanan itu adalah medan perjuangan. Medan perjuangan yang berat dengan banyak tantangan. Dengan banyak persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan kalau hal itu ada, apakah kita kemudian mundur, putus asa? Tidak. Dikatakan tadi bertanding. Lakukan tanggung jawab itu. Berjuang dalam pertandingan itu. Tapi juga diingatkan apa? Dengan iman yang benar, dengan baik. Kemudian dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Kata rebut di sini jangan dimengerti bahwa seolah-olah Timotius di sini ketika ia percaya kepada Kristus, maka jaminan keselamatan itu tidak terjamin sepenuhnya. Tidak demikian. Tapi apa yang dimaksudkan di sini, rebutlah hidup yang kekal itu. Secara harafiah kata ini mengandung arti apa? Rasakan. Bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Tuhan. Di dalam kemuliaan Allah kelak. Bagaimana kita merasakan kebahagiaan yang abadi. Sukacita yang abadi. Itulah sebabnya di dalam bagian ini diingatkan. Rasakan seperti itu. Kalau engkau boleh bercita-cita, berkeinginan untuk bisa merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan nantinya, maka engkau harus berjuang. Engkau tidak boleh menjadi lemah. Engkau tidak boleh menjadi putus asa. Jadi kata rebut di sini mengandung pengertian adalah bagaimana sebuah pengalaman, pengertian, menikmati hidup kekal itu. Sehingga akhirnya apa? Mengubah motivasi hidup dan juga pelayanan yang dilakukan. Dia bisa membayangkan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Dia bisa hidup bersama dengan indahnya di dalam kebahagiaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Maka itulah sebabnya apa? Didorong terus melakukan perjuangan iman itu. Bertandinglah dengan iman yang benar. Bertandinglah dengan iman yang baik. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Kemudian Paulus dikatakan di sini agar Timotius tidak menjadi lemah, maka kemudian diingatkan dasar-dasar panggilan daripada Timotius. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, kemudian kita lemah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang terjadi, maka mari kita coba kembali ingat, perlu kembali kita diingatkan tentang panggilan kita sebelumnya. Bagaimana Tuhan telah menolong kita, menyelamatkan kita. Sehingga dengan kesadaran itu Bapak Ibu dan Saudara membuat kita semangat kembali dalam menghidupi panggilan-panggilan Allah kepada kita. Karena sebab itulah engkau telah dipanggil. Memang di dalam
terminologi daripada Paulus, kata dipanggil itu senantiasa dia hubungkan dengan panggilan keselamatan. Dipanggil identik dengan orang yang sudah percaya, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dibebaskan daripada kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Panggilan itu terjadi melalui pemberitaan Injil. Panggilan di dalam bagian ini tidak hanya bicara di dalam fase tersebut, tetapi dorongan semangat itulah yang harus diberikan kepada Timotius. Bagaimana ia telah diselamatkan, kemudian bagaimana ia dipanggil sebagai orang percaya, dan selanjutnya bagaimana ia dipanggil dalam sebuah pelayanan. Jadi bukan karena maunya Timotius, keinginan daripada Timotius, tetapi karena Tuhan memang menghendaki Timotius untuk melayani Tuhan. Sama seperti Paulus dipanggil untuk melayani. Dan ia menunjukkan ketaatan dalam hidupnya. Nah, seperti itu juga di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1. Kitab Roma pasal 1 ayat 1, katakan di dalam ini Bapak Ibu dan Saudara, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ia telah ditetapkan di dalam bagian ini untuk menjadi rasul. Ia telah diberikan panggilan untuk menjadi pemberita Injil. Nah, dan semangat itulah yang terus diingatkan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi umat Allah. Kita dipanggil menjadi milik Allah. Maka semangat itu yang terus harus nyata dalam hidup kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan, bagaimana kita telah dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada panggilan khusus yang telah Tuhan berikan atau tanamkan di dalam hidup kita. Sebagai seorang majelis, penatua jemaat, sebagai seorang pengurus komisi bidang, Tuhan telah memberikan panggilan itu kepada kita. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang sangat unik dalam kehidupan pelayanan kita di jemaat gereja. Untuk menunjuk seorang yang menjadi pelayan Tuhan, baik itu di dalam bidang komisi departemen, maka ia paling tidak punya dasar firman Tuhan sebagai panggilan hidupnya. Jadi ketika kita coba merenungkan itu, ayat firman Tuhan itulah yang menjadi pendorong untuk menentukan, menetapkan si A Tuhan panggil untuk melayani di bidang ini. Jadi kalau hal itu kemudian kita ingat Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya itulah yang terus mendorong kita untuk apa? Giat di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pada akhir-akhir ini atau pernah kita diberikan tanggung jawab dalam sebuah pelayanan, tentu ada ayat-ayat firman Tuhan yang senantiasa menjadi bahan perenungan. Mari kita ingat kembali hal itu. Ketika kita mulai merasa jenuh, bosan, putus asa, maka kembali kepada panggilan ayat firman Tuhan itu. Sehingga dengan ayat ini diingatkan kepada kita, inilah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus ingatkan ke Timotius untuk hal ini, bahwa panggilannya itu penting sekali. Dan di dalam panggilan itu dikatakan di dalam bagian ini Pak, engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini adalah sebuah pengakuan di depan banyak orang.
Kita sebagai seorang pengurus jemaat, pengurus bidang komisi departemen, di dalam kita dilantik menjadi seorang pelayan Tuhan, maka senantiasa kita diperhadapkan, dipanggil ke depan, kemudian kita diteguhkan dalam panggilan itu. Nah, itu artinya apa? Kita telah ikrar, berjanji untuk menunaikan tugas itu sampai masa yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini merasa jenuh, bosan, ingat kembali panggilan Tuhan itu. Ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita, bahwa inilah yang memberikan saya semangat untuk melayani Tuhan. Saya secara pribadi tentu masih ingat panggilan hidup saya. Ketika Tuhan menyatakan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana prosesnya terjadi. Kemudian saya mau tinggalkan itu oleh karena berbagai macam hal. Kemudian Tuhan ingatkan kembali lewat ayat firman Tuhan itu. Dan kalau saya ingat terus itu Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang senantiasa memberikan kepada saya untuk terus melayani Tuhan. Walaupun sekali lagi ada banyak tantangan-tantangan yang ada. Tetapi ketika diingatkan itu, itulah yang mendorong. Aku mau bekerja untuk Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupku. Di hadapan banyak saksi. Baik di dalam panggilannya, baik di dalam pengutusannya, baik di dalam keselamatannya. Timotius diingatkan kembali. Ada banyak orang yang melihat itu. Ada banyak orang yang menyaksikan itu. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Jadi ini ada sebuah peringatan, saya katakan ini sebuah peringatan kepada Timotius agar ia tidak mudah lemah, putus asa. Kenapa? Ia harus ingat janjinya. Baik di hadapan jemaat, lebih-lebih apa? Di hadapan Allah. Dan juga di hadapan Kristus. Sumpah, ikrar yang kita berikan di hadapan Allah. Itu mengikat kita. Kita boleh berjanji ke orang lain, Bapak Ibu dan Saudara, dan kita bisa mengabaikan janji itu. Tetapi ketika kita berjanji di hadapan Allah, maka itu sifatnya mengikat dalam hidup kita. Maka marilah kita menunjukkan kesetiaan kita kepada panggilan yang telah Tuhan berikan itu kepada kita. Itulah sebabnya di dalam bagian selanjutnya, di dalam pasal 14, turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat, tidak bercela. Kenapa? Ada satu tujuan yang harus dicapai oleh Timotius ke depan. Kesaksiannya menunjukkan bahwa dia harus berani menyelesaikan tugasnya apa? Walaupun akibatnya ia harus akan dihukum mati. Ia tidak boleh menjadi lemah di sini. Kenapa? Ada satu hal yang menjadi dambaan setiap orang percaya, itu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu di dalam ayat 15. Yaitu pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sukacita yang abadi bersama dengan Tuhan.
adalah menjadi sasaran hidup kita. Hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan adalah sasaran tujuan hidup kita. Allah memanggil kita di dalam keselamatan lewat iman percaya kita kepada Kristus untuk menikmati kebahagiaan abadi. Di satu sisi, Allah juga memanggil kita untuk menghidupi itu di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan, milik Allah, duta Allah, lewat kesaksian hidup kita. Tadi saya katakan, ayat ini bisa bicara secara spesifik untuk para pelayan Tuhan, tapi ini juga bisa bicara secara umum bagi kita umat Allah. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, hidupilah panggilan Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang baik. Kalau Tuhan memanggil kita sebagai majelis, jadilah majelis yang baik. Kalau kita telah dipanggil untuk menjadi diaken di dalam komisi bidang dan departemen, jadilah diaken yang baik. Kalau Tuhan memanggil kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang, jadilah garam dan terang dalam dunia ini. Hidupilah panggilan Allah itu. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari, kami boleh wujudkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang telah belajar firman Tuhan ini. Biarlah kami bisa menjadi duta-duta Kristus di dalam dan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di dalam pembelajaran firman Tuhan minggu yang akan datang.